Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 12 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi ini, mereka tahu hukum, tetapi taunya hanya seperti robot atau hanya dalam level permukaan. Mereka tidak tahu arti dari peraturan itu dibuat. Untuk apa peraturan itu dibuat? Mereka tidak tahu maksudnya, makna peraturan Sabat itu dibuat. Sabat itu dibuat oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Artinya supaya manusia meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk bertemu Tuhan, untuk bercakap-cakap, untuk bersilaturahmi dengan Tuhan, ketemu Tuhan, berbicara dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah. Tetapi semua itu juga boleh dilakukan ketika, artinya bahwa semua itu boleh dilakukan kapan saja sebetulnya, tidak harus pada hari Sabat. Ketika seorang sakit pada hari Sabat, sementara pada hari Sabat kita tidak boleh kerja, apakah kita tidak boleh menyembuhkan? Yesus mengatakan bahwa kalau pada hari Sabat domba piaraanmu kecemplung kolam, apakah engkau tidak akan segera menangkap dan mengeluarkannya? Kalau tidak, kalau harus menunggu besok, kemungkinan besar domba itu sudah akan tenggelam, mati. Lalu untuk apa hari Sabat? Hari Sabat hanya membuat orang sengsara. Padahal tujuan hari Sabat adalah untuk membuat orang selamat secara fisik dan secara rohani. Jadi kalau tidak boleh bekerja pada hari Sabat, kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya yang pertama bisa berdoa, kemungkinan kedua bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain juga. Jadi tujuan hari Sabat supaya kita itu bisa berpikir. Tujuannya baik untuk manusia. Kalau ketika pada hari Sabat ternyata kita butuh kerja, ya kerjalah demi kebaikan, bukan demi hanya untuk mencari duit. Kalau hanya untuk demi mencari duit, itu bisa ditunda. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang, untuk menunda besok orang itu sudah mati, atau domba itu sudah tenggelam di dalam kolam, di dalam lubang. Kalau kerja kan masih bisa ditunda. Artinya selama 6 hari bekerja, oke, 1 hari libur dulu, hari Minggu misalnya. Itu masih bisa diterima hari Sabat, tidak usah kerja. Kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Tapi ketika pada hari Sabat ada emergency, darurat yang harus kita lakukan, sebuah pertolongan, penyelamatan yang harus kita lakukan, lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Yesus kedatangan seorang yang tangannya lumpuh, mati sebelah tangannya ini. Ini agak gelap gambarnya ini. Tangannya ini agak picek atau ya sengkle atau ya tidak bisa digerak-gerakkan. Jadi orang ini datang pada hari Sabat. Nah, orang Farisi itu bilang, "Kenapa kamu tidak datang pada hari lain?" Ya, pada hari lain Yesus sudah tidak ada di dalam rumah ibadat. Pada hari lain itu Yesus sudah berkeliling, karena Yesus tidak tinggal di satu tempat. Yesus juga harus pergi ke tempat-tempat lain untuk memberikan
mukjizat juga di tempat lain, nggak cuma di satu tempat aja. Yesus juga berkeliling supaya di tempat lain juga mendapatkan berkat. Kalau menunda esok hari Tuhan Yesus mungkin sudah tidak ada di sini, sudah tidak ada di rumah ibadat itu. Jadi orang ini datang pas ketika Yesus ada di situ. Kita datang karena saya tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, lalu datang. Ya memang kebetulan hari Sabat, tapi tidak apa-apa, seperti Yesus bilang ini. Jadi karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tidak ada larangan berbuat baik pada hari Sabat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya channel ini cepat berkembang. Oh ya, satu lagi, ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa di Injil itu isinya melulu penuh dengan bukti Yesus adalah Tuhan. Yesus yang punya kuasa. Anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Padahal hari Sabat itu yang membuat siapa? Yang membuat Tuhan. Yesus berkata, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Berarti ternyata Yesus ini adalah Tuhan, karena yang menciptakan adalah Tuhan. Lah Yesus ini Tuhan atas hari Sabat, berarti Yesus adalah Tuhan yang menciptakan hari Sabat itu. Kita jumpa lagi nanti di dalam perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.